kekuatan, kesehatan, rahmat, gizi, taufik dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir di Maqam Asy-Syaikh Mursyid. Jadi kurang harus kita pilih setiap Sabtu malam Ahad di majlis As-Sirajul Munir di Puspa Indah, Komplek Puspa Indah Cidaso, tiap Sabtu malam Ahad pada sholat Isya. Bagi katabu 9:30 nawas kita As-Sirajul Munir itu. Salah saksi sekali nawasna pindah kadir salah saksi sekali karena dia perintah di gurunya di Pangasabah menurut saksi sekali nawasna di dia kita disuruh dimulia. Orang lanjutin acara anu kamari nyata keutamaan kita disuruh dimulia ini adalah kita menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus maqamat keutamaan keistimewaan keagungan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya diberikan kepada yang mulia bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak Allah berikan kepada Nabi manapun, Rasul manapun, malaikat manapun, makhluk manapun, hanya Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai kepada keutamaan keistimewaan yang ke-12, yaitu al-maqam tsani asyar ar-raufur rahim. Raufur rahim kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya yang pengasih dan penyayang. Raufur rahim, Raufah wa rahmah, ini adalah nama daripada nama-nama Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nama-nama ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tamjidan wa tasyrifan wa takriman li hadratihi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kemuliaan, pengagungan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan nama-namanya. Allah tidak pernah memberikan nama-namanya kepada makhluk manapun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama-namanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ar-Rauf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim ini nama daripada nama-namanya Allah. Oleh Allah diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Azim ini nama Allah, oleh Allah diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti daripada Rauf dan arti daripada Rahim kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Makna Raufah wa Rahmah. Ar-Rauf maknanya adalah yarfa'u darban ummati, sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah yajlibul khair li ummati. Ar-Rauf maknanya adalah menjaga umatnya agar tidak terperosok ke dalam keburukan, tidak terperosok ke dalam kesulitan, tidak terperosok ke dalam kejahatan, tidak masuk ke dalam badan Allah. Itu makna Ar-Rauf. Makna Ar-Rahim itu adalah yajlibul khair li ummati, memotivasi umatnya agar terus melakukan kebaikan-kebaikan. Itu makna daripada Ar-Rauf Ar-Rahim. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang Raufah wa Rahmah bil Mu'afa. Raufur Rahim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang lemah. Saat ini kita menjelaskan Raufatuhu wa Rahmatuhu bil Mardo Sallallahu Alaihi Wasallam. Raufur Rahim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang sakit. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yahuddu ala tadawi faqad su'ila an tadawa qala na'am ibadallah tadawu fa inna Allah lam yurda illa wa ma'ahu syifaa aw dawa'an min da'an wahidan qala ya Rasulullah ma huwa qala Sallallahu Alaihi Wasallam al-marad rawahu Abu Dawud as-Sunan. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yahuddu artinya menyuruh, memerintahkan. Tadawi artinya mencari pengobatan, berobat. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berobat.
ibadallah tadawu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Wahai hamba Allah, tadawu, berobatlah kalian, carilah pengobatan, carilah kesembuhan, berobatlah kalian. Tadawu, fa inna Allah lam yad'u da'an illa wada'a lahu shifaan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu penyakit illa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan kesembuhan untuknya, awdawaan atau obat untuknya. Illa wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kesembuhan baginya. Qalu ya Rasulullah wa huwa. Kemudian para sahabat bertanya, apakah sakit yang tidak ada obatnya tersebut ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam al-haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyakit tua. Kalau malah ibadah. Kalau mau itu semuanya orang itu. Kalau mau ada obat. Kalau Abu Dawud di Sunan. Ustaz ini cikau sekarang hadis yang kedua. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. رواه البخاري. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah turunkan kesembuhan baginya, obat baginya, pasti. Kemudian wa mimma wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tadawi ma rawahu Sayyidina Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-shifa fi thalathah fi syarbatin yahdami aw syarbatin asali aw kalimatin bitan wa anha ummati an-kalim rawahu. Dan daripada pengobatan yang disifati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam pengobatan, dalam pengobatan itu adalah marwahu Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-shifa fi thalathah. Kesembuhan itu adalah 3 perkara. Yang pertama fi syarbatin yahdami. Yang pertama adalah mihdami. Syarbatin mihdami itu artinya apa? Berbekam. Yang kedua syarbatan asali. Yang kedua minum madu. Yang ketiga kayyati binar. Kayyati binar itu artinya adalah kayyati binar itu besi dipanaskan, begitu panas ditempelkan dengan bulu, dilajit. Apa itu namanya? Bukit. Karena besi panas. Ya. Tapi wa'ana ummati anil kain. Tetapi aku melarang umatku tentang al-kain. Dilarang kanjeng Nabi itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam